Sekte Racun. Wilbert Ye menggosok telapak tangannya, tapi dia ingat dengan jelas bahwa Yoshi Lei telah mempermainkan Daniela Lin dan memasukkan racun aneh ke saudara baiknya Yoshi Lei. Mungkinkah racun pada gadis ini terkait dengan sekte racun? Bajingan-bajingan itu. Wilbert Ye biasanya membenci orang-orang jahat dan kejam ini. Meskipun dia bukan orang baik, dia setidaknya bertindak cerdas dan layak untuk dunia, tetapi sekte racun ini terlalu tidak manusiawi. Kakak seperguruan, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dia seharusnya memiliki harta yang dapat melarikan diri dari hidupnya. Kita tidak dapat menangkapnya, tetapi aku telah membuat tanda sekte padanya. Menurut tanda itu, kita dapat menemukan dua racun aneh itu akan kembali memohon pada kita saat tidak bisa dikeluarkan. Lalu, agar tidak ketahuan, Wilbert Ye kembali bersembunyi di balik batu, dan kemudian dia mendengar tawa cabul dari murid sekte racun, dan bahasa kotor di mulutnya sangat tak tertahankan. Pernyataan ini masuk akal, tetapi dia adalah seseorang yang disukai Tuan Muda. Jika kita ingin melampiaskannya, kita harus menunggu Tuan Muda untuk mencoba dulu, atau beritahu dia bahwa kita tidak akan mati. Apakah kamu ingat bagaimana orang yang menyinggung Tuan Muda terakhir kali mati? Kakak seperguruan lah yang berbicara. Wilbert Ye mendengarkan dengan seksama, keduanya terus-menerus berdiskusi, dan dapat didengar bahwa mereka memang anggota sekte racun, dan Tuan Muda Wei di mulutnya tidak diragukan lagi adalah Jimmy Wei. Aku merasakannya, tidak jauh di depan. Setelah murid itu selesai berbicara, Wilbert Ye dengan cepat menyembunyikan dirinya, tetapi dia tidak tahan melihat gadis itu berguling-guling di tanah sendirian. Setelah menghela nafas, dia mengetuk titik akupunturnya dan menempatkannya di balik batu. Namun, gadis itu terus meneriakkan kata "panas" di mulutnya. Dia membuka matanya sedikit, terlihat sangat menawan, wajahnya memerah seperti apel, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya, dan bahkan setiap napas terasa sangat panas, penuh dengan aroma memabukkan. Jangan seperti ini. Wilbert Ye menatap gadis itu dan ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat sekilas, dia tidak berani melihatnya lagi. Dengan konsentrasi Wilbert Ye, dia tidak tahan dengan tatapan godaan ini. Induksinya ada di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukan siapapun sekarang? Di balik batu itu, seorang murid dari sekte racun bertanya dengan aneh. Idiot, carilah orang itu. Jika kamu tidak membawa orang kembali malam ini, kamu bisa mengangkat kepala untuk melihat Tuan Muda. Kakak seperguruan itu memiliki temperamen yang agak berapi-api, dan dia tidak terlihat baik sedikit pun ketika dia berbicara. Dia juga sombong dan mendominasi sekte. Tanda, di mana ada tanda? Wilbert Ye memeriksa bagian tubuh gadis yang terlihat, tetapi tidak dapat menemukan tanda di manapun, tetapi ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk masuk lebih dalam, dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menembus tubuh gadis itu, tidak perlu memeriksa sama sekali. Hei, aku tidak berharap seorang anak muncul di sini. Saat Wilbert Ye sedang mencari tanda pada gadis itu dengan panik, sebuah seringai datang dari atas kepalanya. Wilbert Ye terkejut, ketika dia melihat ke atas, seorang pria muda berusia 20-an sedang menatapnya. Sudah ditemukan. Wilbert Ye melompat dan dengan hati-hati melihat dua orang di sisi yang berlawanan. Selain murid yang menemukannya sebelumnya, ada juga murid yang sedikit lebih tua. Mereka semua mengenakan jubah panjang dengan kerangka hantu yang dicat di tengahnya. Itu adalah tanda dari sekte racun. Kakak seperguruan, seekor tikus kecil ditemukan di sini. Kupikir-pikir gadis itu mungkin dimanjakan olehnya. Kalau begitu bunuh langsung, dan bawa mayatnya kembali ke sekte dan berikan kepada Tuan Muda. Tuan Muda akan sangat tertarik dengan tubuhnya. Kedua kakak seperguruan dan adik seperguruan itu mengucapkan setiap kata, tetapi mereka hanya memperlakukan Wilbert Ye sebagai tikus yang melompat-lompat tanpa pandang bulu. Mereka berdua menatap gadis itu, dan ada kilatan di mata mereka yang tidak bisa disembunyikan. Melihat penampilan gadis itu seperti serigala lapar,
menjilati bibir mereka dan mengeluarkan suara tes, tes. Nak, kupikir kamu sudah menikmatinya, tetapi kamu akan lebih menikmatinya di masa depan. Setelah aku membunuhmu, mayatmu akan dibawa kembali ke sekte, dan tubuhmu akan diintegrasikan dengan racun langit dan bumi. Ingat, orang yang membunuhmu, Leon Sun dari Sekte Racun. Murid Sekte Racun bernama Leon Sun mencibir, dan menjentikkan lengan jubahnya, memperlihatkan telapak tangan yang sedikit keriput, dengan 5 jari saling berdekatan, terlihat sangat ganas, dan telapak tangan ke arah dada Wilbert Ye. Bang! Tapi ketika dia mengira dia akan berhasil, Wilbert Ye melemparkan pukulan, menghadap telapak tangannya. Tingkat pembekuan darah ke-8, kamu hanya memiliki kekuatan ini. Aku kira karena kamu memainkan terlalu banyak racun dan membuat tubuhmu kosong, kan? Wilbert Ye mengejek Leon Sun, membuat yang terakhir tersipu, dan tiba-tiba menjadi marah. Di tingkat pembekuan darah ke-6, kamu berani berbicara liar di depanku, dan lihat aku menghancurkanmu dengan satu gerakan. Gagal menyerang, Leon Sun mengaduk lengan jubahnya dan menyeduh telapak tangan. Energi hitam mengembun ke telapak tangannya, dan setelah menyebar, mengelilingi seluruh tangan kanannya, terlihat sangat luar biasa. Lihat aku menggunakan telapak tangan racun hitam ini untuk menghajarmu sampai sia-sia. Telapak tangan racun hitam, keterampilan bela diri tingkat pemula yang harus dipelajari setiap murid setelah memasuki sekte racun. Ini adalah tingkat kuning tinggi. Satu telapak tangan dapat memberikan racun ke tubuh lawan. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, racun akan membunuhmu. Kamu berani memamerkan keterampilan seni bela diri tingkat kuning. Wilbert Ye mencibir. Tinju api yang dia pelajari melalui ilmu bela diri 9 harimau, adalah seni bela diri tingkat rendah dari tingkat misterius. Meskipun hanya satu tingkat lebih buruk, kekuatannya berbeda jauh. Selain itu, tinju api yang diperkuat setidaknya memiliki kekuatan keterampilan bela diri tingkat menengah yang mendalam, jadi telapak tangan racun hitam ini tidak layak disebut sama sekali di matanya. Tinju api. Wilbert Ye mengepalkan telapak tangannya, 3 inci api mengelilingi tinjunya, dan meledak dengan satu pukulan, bertabrakan dengan telapak tangan racun hitam milik Leon Sun. Cici. Segera setelah mereka bertemu, energi hitam hangus oleh api, dan tinju api milik Wilbert Ye dikenal karena kekuatannya, jadi bagaimana mungkin Leon Sun menjadi lawan? Dia memuntahkan darah dengan pukulan, dan kemudian menendangnya keluar dengan tendangan lain. Tubuh Leon Sun jatuh ke tanah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia menunjuk Wilbert Ye dan berkata dengan tidak jelas, kamu. Apa yang kamu, percaya atau tidak, Tuan Muda akan mengambil pukulan lain untuk menghancurkanmu. Wilbert Ye mengutuk dengan marah, melihat kembali ke kakak seperguruan Leon Sun, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, adik seperguruanmu sudah kutaklukkan. Jika racun ini tidak diobati lebih awal, aku takut aku akan mati mendadak, penawarnya ada padaku, apakah kamu menginginkannya? Berani mempermainkan Kariwu. Saat aku bermain dengan racun, kamu belum lahir. Hanya api biasa, dari mana racun itu berasal, bocah licik. Kariwu menunjuk Wilbert Ye, lalu melirik gadis di tanah, dan mengambil langkah. Kebetulan aku menyiapkan racun 7 harta berharga aneh kemarin, dan hari ini aku akan menggunakanmu untuk menguji racunnya. Tes. Wilbert Ye menghela nafas ketika dia melihat Kariwu akan menguji racunnya sendiri. Sepertinya nyawa adik seperguruan tidak terlalu berharga di matamu. Kalau begitu, aku akan mengambilnya untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Leon Sun, yang terbaring di tanah, terbatuk, tubuhnya bergetar, dan dia meludahkan seteguk darah hitam. Petik 2. Kakak senior, aku benar-benar jatuh ke dalam racun apinya. Jika kamu meminta penawarnya, aku tidak akan mampu menanggungnya. Leon Sun sangat malu dan mengulurkan tangannya dengan lemah, ia pusing, dan hampir tertidur. Kariwu memarahi sampah di hatinya, tetapi dia juga adik seperguruannya, dia tidak bisa mengabaikannya,
dan keduanya diperintahkan oleh Tuan Muda Jimmy Wei untuk pergi mencari orang, namun dia akan menjadi satu-satunya yang kembali. Matanya berputar lagi dan lagi, memikirkan apa yang harus dilakukan, tetapi Wilbert Ye sangat panas. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu memikirkannya lagi, meskipun sekte racun terkenal dengan racunnya, tetapi api racun adalah formula yang unik. Jika tidak ada penawar, bahkan ketua sektemu tidak mungkin untuk menyelesaikannya." Meskipun dia tidak tahu apakah Wilbert Ye berbicara besar atau tidak, tapi sekarang dia berada dalam situasi kritis. Melihat penampilan Leon Sun, dia tidak akan bisa menahannya. Jika dia berlarut-larut, dia akan mati, tapi dia tahu betapa kejamnya metode Jimmy Wei. Wah, bagaimana menurutmu? Kari Wu tidak bisa memikirkan cara untuk sementara waktu. Melihat penampilan Leon Sun, ada tanda-tanda keracunan, tetapi dia Kari Wu telah berlatih racun selama beberapa tahun, tetapi dia masih tidak bisa melihat racun apa yang ada di tubuh Leon Sun. Wilbert Ye tersenyum sedikit, serahkan formula pil racun di tubuhmu sebagai ganti penawarnya, atau dia akan mati. Kari Wu tertegun sejenak, berpikir bagaimana Wilbert Ye tahu tentang formula pil racun di tubuhnya, tetapi melihat penampilan Wilbert Ye yang acuh tak acuh, orang-orang yang tidak mengenalnya akan benar-benar menjadikannya ahli yang tiada taranya. Jika kamu ingin membuatnya, buatlah dengan cepat, dan kamu akan kehilangan nyawa adik seperguruanmu. Wilbert Ye terlihat sangat tidak sabar. Dia melipat tangannya dan menatap Kari Wu. Dia takut Wilbert Ye tidak bahagia dan meracuni Leon Sun sampai mati, dan ketika dia kembali ke sekte, dia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Jadi Kari Wu mengeluarkan 2 gulungan perkamen. Di bawah sinar bulan, 2 gulungan perkamen itu memancarkan cahaya yang dingin. Wilbert Ye hanya meliriknya, dan matanya tiba-tiba melebar. Ini adalah kedua racun itu. Wilbert Ye melambaikan tangannya, meremas kedua gulungan perkamen menjadi bola, dan kemudian membuang bola kertas seperti sampah, mengutuk, formula apa itu? Apakah sekte racun atau sekte bejat? Apapun menyempurnakan beberapa hal-hal yang berantakan, apakah nyawa adik seperguruanmu sepadan dengan harga ini? Serahkan racun 7 harta berharga aneh, kurasa formula ini sepadan dengan nyawa adik seperguruanmu. Wajah Kari Wu tiba-tiba menjadi muram. Racun 7 harta berharga aneh adalah hadiah yang dia dapatkan di sekte. Saat itu, Master Sekte secara pribadi menyerahkan formula ini kepadanya dan membiarkannya mencari tahu sendiri. Baru kemarin dia menemukan formula secara menyeluruh. Setelah berlatih racun sekali, itu tidak terlalu berhasil, juga tidak terlalu berhasil, itu adalah produk setengah jadi. Dia sekarang merasa ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika dia tidak mengatakannya sekarang, Wilbert Ye tidak akan tahu bahwa dia memiliki resep racun 7 harta berharga aneh. Dia benar-benar menembak dirinya sendiri. Serahkan atau tidak? Wajah Wilbert Ye sedikit berubah, terlihat sedikit marah. Melihat penampilan Leon Sun yang menyedihkan, Kari Wu menggertakkan giginya, dan akhirnya mengeluarkan resep racun 7 harta berharga aneh dari tangannya, dan melemparkannya ke Wilbert Ye dengan lambaian tangannya. Sebuah seringai melintas di sudut mulut Wilbert Ye, menangkap formulanya, dan tiba-tiba merasakan kesuraman dan kedinginan. Pada saat yang sama, dia menatap Kari Wu dan berkata, "Jangan main-main. Jika kamu menggangguku hari ini, nyawa adik seperguruanmu akan hilang." Setelah berbicara, Wilbert Ye melirik resepnya dan akhirnya mengangguk, jelas sangat puas. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas putih dari tangannya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggambar gambar acak di atasnya, mengambilnya dan melemparkannya ke Kari Wu. Ini adalah penawarnya. Adapun bahan obat di atasnya, temukan sendiri. Dan juga, jangan lakukan apapun padaku sekarang. Jika kamu tidak kembali, adik seperguruanmu tidak akan tahan lagi. Wilbert Ye menyeringai, dan ada ancaman dalam suaranya. Kari Wu tidak melihat resep di kertas putih, tetapi berkata dengan nada suram, "Wah,
beraninya kamu meninggalkan nama dan alamatmu, dan sekte racun pasti akan mengunjungimu suatu hari nanti. Jelas, Kariwu ini juga sangat terprovokasi. Haha, kamu pikir aku tidak berani? Aku tidak akan mengganti namaku, aku juga tidak akan mengubah margaku, adapun di mana aku tinggal. Wilbert Ye melihat sekeliling dan berkata dengan senyum aneh, lihatlah. Apakah menurutmu Gunung Tianyun adalah tempat tinggal yang baik? Aduh, raungan serigala mengejutkan gagak hitam, dan ada embusan angin di hutan terdekat. Tubuh Kariwu membeku, menyebabkan jejak rasa takut. Nak, jangan sombong. Saat adik seperguruanku sudah baik-baik saja, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan permasalahan ini di lain hari. Kariwu tidak berani berhenti lagi, meraih Leon Sun, memarahinya lalu pergi. Kau benar-benar memberinya penawarnya. Tidak, dia tidak mendapatkan racun sama sekali. Aku mengarangnya, dan ramuan dalam formula itu tidak ada sama sekali. Wilbert Ye melihat ke belakang kepergian Kariwu, melambaikan tangannya, dan tertawa. Tapi saat berikutnya dia merasa ada yang tidak beres. Siapa yang berbicara? Wilbert Ye berbalik, tetapi melihat bahwa gadis itu telah bangun dan sekarang berdiri di depannya. Sangat cepat sudah sadar. Wilbert Ye menggosok telapak tangannya, sedikit sulit dipercaya. Menurut perhitungannya, bahkan setelah detoksifikasi, dia perlu istirahat selama 1 atau 2 hari. Melihat ke atas dan ke bawah pada gadis di depannya, Wilbert Ye hanya merasa seolah-olah dia telah melihat gadis kecil yang menawan. Meskipun gadis ini masih muda, penampilannya luar biasa. Dibandingkan dengan Daniela Lin, dia kurang lembut dan imut, tetapi lebih mempesona. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia bisa terlihat seperti ini, sulit membayangkan wanita seperti apa dia di masa depan. Ketika gadis itu bangun, dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi ketika Wilbert Ye berbalik, dia melihat sekilas tanda merah di sisi pipi Wilbert Ye. Meskipun sangat pudar, dia tahu betul bahwa itu bibirnya. Memikirkan hal ini, gadis itu tidak bisa menahan perasaan malu dan marah. Saat berikutnya, cambuk panjang merah menyala muncul di tangannya. Dengan cambuk api di tangan, auranya tiba-tiba meroket, dan wajah kecilnya yang semula menawan menjadi sedingin es. Beraninya kau memanfaatkan ketidaksiapanku untuk meremehkanku, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Setelah selesai berbicara, sebelum Wilbert Ye bisa bereaksi, cambuk api di tangannya sudah diayunkan.